Pemirsa, masih di Ainews Siang, hari ini reuni Akbar 212 akan digelar di Monas, Jakarta Pusat. Sejumlah isu akan dibahas, mulai dari bencana di tanah air hingga masalah di Palestina. Rekayasa arus lalu lintas juga akan diberlakukan di sekitaran Monas. Agenda reuni 212 akan dimulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Acara tahun ini terasa berbeda karena digelar pertama kali di sore hari. Adapun agenda acara diantaranya adalah doa zikir, muhasabah serta istikasah dan juga sholat gaib bagi korban bencana alam di Sumatera dan Aceh. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan pihaknya siap mengamankan jalannya acara. Kombes Budi juga menghimbau agar saat acara reuni nanti juga didoakan untuk warga terdampak bencana longsor dan banjir di Sumatera. Kami juga menghimbau kepada seluruh saudara-saudara kami yang akan melaksanakan reuni 212 untuk bisa kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, dan musibah ini dapat tertangani dengan cepat dan tepat. Kami juga akan memberikan pelayanan dalam hal pengamanan pelaksanaan sehingga pelaksanaan reuni Akbar 212 ini bisa berjalan dengan aman dan tertib. Polda Metro Jaya hadir dalam memberikan pelayanan ini agar situasi dapat berjalan dengan lancar, saling menghormati pengguna kendaraan jalur lalu lintas lainnya termasuk. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Anissa Rizkia di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Baik, selamat siang Anissa, bagaimana persiapan jelang reuni 212 di kawasan Monas? Silahkan dengan laporan Anda. Ocha dan juga pemirsa, saat ini memang sejumlah persiapan tengah rampung dilakukan, termasuk panggung dan juga soft untuk sholat maghrib berjamaah ini sudah terpasang sejak pagi tadi, dan kala nanti pada pukul 5 sore rencananya massa akan berkumpul tepatnya di Silang Monas, Jakarta Pusat tempat saya melaporkan, dan rekayasa arus lalu lintas sejak siang tadi memang kita pantau begitu di sekitaran Monas belum diberlakukan, namun rencananya dari Dishub DKI Jakarta begitu dan juga dari pihak kepolisian akan melakukan rekayasa arus lalu lintas jikalau nanti melihat eskalasi dari massa yang berdatangan ke Monas Jakarta Pusat pada sore hari hingga malam hari nanti. Di antaranya yaitu ada di Simpang Harmoni, kemudian Simpang Tugu Tani hingga menuju ke area Monas, tepatnya di Silang Monas tempat saya melaporkan saat ini. Memang warga dihimbau jikalau menuju ke kawasan ini untuk menggunakan transportasi umum dan juga bisa mencari jalan alternatif lain untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi. Karena memang tepat di jam 5 sore nanti bertepatan dengan jam kantor untuk para karyawan ini pulang dari kantor mereka. Dan sementara laporan yang kami dapatkan juga sebanyak 1.214 personil dari pihak kepolisian akan dikerahkan untuk pengamanan jalannya reuni 212 yang akan digelar sore hingga malam hari nanti. Demikian, saya kembali kepada Ocha yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Monas, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi terkait PT KAI Daob 1 melakukan rekayasa pola operasi perjalanan kereta api jarak jauh guna mengantisipasi aksi reuni Akbar 212 yang digelar di Monas, Jakarta. Rekayasa pola perjalanan kereta api jarak jauh dilakukan di Stasiun Jatinegara untuk mengantisipasi penumpukan penumpang di Stasiun Gambir. Hari ini kereta jarak jauh bisa berhenti di Stasiun Jatinegara untuk mengangkut dan menurunkan penumpang. Rekayasa ini dilakukan agar para calon penumpang tidak mengalami keterlambatan imbas dari kepadatan arus lalu lintas dengan adanya rencana reuni Akbar 212 sore ini di kawasan Monas, Jakarta Pusat.
Pemirsa, Kementerian Ekonomi Kreatif menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Penandatanganan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Kadin Indonesia bersama Kementerian Ekonomi Kreatif menyepakati kerjasama dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif. Kerjasama ini ditandatangani saat pembukaan rapat pimpinan nasional Kadin Indonesia di Park Hyatt, Jakarta. Kadin Indonesia juga akan berfokus terhadap penciptaan lapangan kerja, salah satunya melalui penguatan industri ekonomi kreatif yang menjadi salah satu sektor pertumbuhan yang cepat di Indonesia. Kami melihat industri kreatif ini luar biasa. Nggak banyak yang tahu, tapi yang menekuni tahu benar manfaatnya. Saya kebetulan sempat 25 tahun Pak Menteri tahu berkiprah di industri kreatif dari sisi media, digital, dan lain-lain. Dan memang ini industri yang sangat cepat, mesti adaptif, tapi nilai tambahnya sangat besar. Saya menyampaikan apresiasi dan bangga karena Kadin juga mempunyai niatan serius untuk membangun industri kreatif di Indonesia. Karena kalau di literatur dunia juga sudah mengatakan bahwa ekonomi kreatif is the new mining. Perjanjian ini menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi kreatif nasional, dan diharapkan sinergi ini membawa dampak positif yang luas bagi seluruh pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Dilami Aulia Pandu Priyo, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan anggota Serikat Buruh Migran Indonesia berkumpul untuk melayat atas sedikitnya 7 rekan senegaranya yang tewas dalam kebakaran yang menghancurkan kompleks perumahan Wang Fu Court pada Rabu lalu. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Pemirsa, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id, dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan pemirsa, selanjutnya Anda akan menyaksikan Pemimpin Rakyat bersama dengan Sabrina Hasila. Pemirsa, hangatkan terus informasi Anda sambil menikmati kopi Gulan Aren nomor 1 paling hits favorit semua. Saya Rosalyn Hugh pamit undur diri, selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Serikat Buruh Migran Indonesia yang berada di Hong Kong menggelar doa bersama untuk korban kebakaran apartemen Wang Fu Court. Para pekerja migran Indonesia membawa bunga serta mainan ke tugu peringatan darurat untuk mengenang para korban. Tidak hanya pekerja migran Indonesia yang berduka, warga Hong Kong juga ikut hadir dan mendoakan para korban kebakaran. Korban tewas akibat kebakaran apartemen telah meningkat menjadi 146 orang dengan sedikitnya 79 orang terluka, termasuk 12 petugas pemadam kebakaran. Juru bicara Serikat Pekerja Migran Indonesia mendesak pihak berwenang mendukung para penyintas yang kehilangan dokumen mereka dalam kebakaran itu. Some of the survivor, they don't have any document. So we want to, we ask Hong Kong government or Indonesian government, they need to make a waiver fees for any kind of replacement of the data. Kebakaran apartemen di kompleks perumahan Wang Fu Court merupakan kebakaran paling mematikan di Hong Kong sejak tahun 1946. Polisi menyelesaikan penggeledahan 4 dari 7 gedung yang terdampak, sementara pihak berwenang masih menyelidiki penyebab utama kebakaran itu.